Cek mic. Halo semuanya, selamat datang di Sean Smoker. Oke, channel kebanggaan ibu-ibu komplek yang suka nyapu halaman rumah sambil pakai daster tipis. Walalalala. Oke coy, sorry. Halo coy, gimana kabar? Anah, gimana sih? Halo coy, apa kabar? Gimana kabar kalian hari ini? Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu sehat, selalu berada dalam lindungan Tuhan, selalu diberkati, dan selalu semangat buat dengerin suara merdu gua. Waduh. Oke, di video kali ini gua bakal membahas sebuah film fiksi thriller yang mengerikan tapi gemesin yang berjudul El Bar atau The Bar. Dan film ini menceritakan tentang mbak-mbak yang terjebak ke dalam ruang bawah tanah dan bersama orang-orang gila dan walalala, pokoknya mbak-mbaknya harus bertahan agar dia bisa keluar dari tempat itu dan dia pasrah diapain aja. Walalala. Oke, daripada penasaran mending langsung aja kita mulai dan intro. Film diawali dengan seorang gadis yang bernama Elena yang baru aja datang di sebuah tempat seperti kafe atau bar. Sebelum memesan, Elena meminjam cas HP buat ngisi baterai HP-nya. Lalu terlihat mas-mas gemuk masuk ke dalam toko dalam keadaan batuk-batuk dan langsung menuju toilet. Seorang barista bernama Satur memberikan beberapa jenis charger kepada Elena. Tapi nggak lama setelah itu, seorang pria yang baru aja selesai membayar pesanannya keluar dari dalam bar dan tiba-tiba ditembak oleh seseorang yang nggak diketahui keberadaannya. Seketika keadaan di luar sana menjadi kacau. Sementara semua orang yang ada di dalam nggak berani keluar, kecuali mas-mas ini. Dan saat mas-mas ini mau menolongnya, tiba-tiba dia tertembak juga. Hingga membuat mereka yang ada di dalam menjadi ketakutan. Dan masing-masing bersembunyi untuk menyelamatkan nyawanya. Kecuali mas-mas gondrong ini. Bukannya bersembunyi, dia malah tertawa puas melihat kejadian itu. Karena penasaran, mereka menyalakan TV dengan niat untuk mengetahui update berita. Namun tidak ada satu saluran TV yang menayangkan tentang berita penembakan yang terjadi di sekitar kafe. Seorang ibu bernama Trini menyadari bahwa dua korban tembakan tadi telah hilang, bahkan bekas darah juga sudah bersih. Sebagian orang berpikir kalau mereka hanyalah bermimpi. Ada juga yang berpikir kalau pemerintah sedang melakukan uji coba atau yang lain. Saat mereka sedang duduk untuk berdebat, pria bernama Nacho ini diam-diam menyembunyikan tasnya. Namun aksinya itu dilihat oleh salah satu pengunjung yang bernama Sergio. Semua orang mengira kalau tas itu berisi bom. Tapi setelah dicek ternyata isinya hanya baju. Untuk membalasnya, Nacho pun mengatakan kalau mungkin isi dalam koper itu adalah bom. Saat semuanya memerintahkan untuk membukanya, Sergio menolak dan memperingatkan mereka untuk tidak memegang koper itu. Lalu mas-mas gondrong yang bernama Israel tiba-tiba mengambil koper yang sebelumnya dipegang oleh pemilik kafe yang bernama Amparo. Dan saat Israel membukanya, ternyata isinya hanyalah baju-baju gemes wanita. Setelah itu tiba-tiba sebuah mobil hitam datang. Orang-orang dengan menggunakan APD lengkap keluar dari mobil, mengeluarkan ban mobil dan membakarnya. Kemudian pergi begitu aja. Sementara di dalam, pria gemuk yang batuk-batuk di awal tadi keluar dari kamar mandi dengan keadaan yang mengerikan. Gak lama pria itu pun langsung tumbang. Nacho pun mengambil HP si pria dan membuka galerinya. Di sana mereka menemukan foto-foto ketika dia sedang berada di Afrika dan foto-foto beberapa orang menggunakan APD. Dari situ mereka mengira kalau si pria ini COD ke malaikat karena terjangkit virus Ebola yang ada di Afrika. Awalnya mereka berusaha untuk tetap tenang dan bertingkah seperti tidak ada apa-apa. Hingga suatu saat konflik pun muncul yang mengakibatkan mereka terpecah menjadi dua kelompok coy. Kelompok pertama memilih untuk tinggal di atas karena tidak pernah kontak fisik dengan pria bervirus. Kelompok kedua harus tinggal di bawah tanah bersama bodi dari pria bervirus itu. Amparo sebagai pemilik kafe juga menyuruh Elena, Tini, dan Nacho untuk ikut ke bawah juga. Di ruangan bawah tanah, tiba-tiba Trini merasa sesak napas dan memaksa untuk keluar. Tapi sialnya dia malah terpeleset dan menjatuhkan minuman di sana. Sementara Nacho menyadari bahwa di sana terdapat saluran air yang mengarah ke selokan. Israel pun langsung membuka bajunya lalu menuangkan minyak goreng ke badannya dan masuk ke dalam lubang selokan yang sempit itu. Namun ternyata dia tidak bisa masuk karena badannya terlalu besar.
Gak lama kemudian mereka mendengar suara tembakan. Satur menyimpulkan kalau mereka yang berada di atas telah dibunuh oleh seseorang. Dan sesaat setelah itu mereka pun merasa kepanasan. Dari bayang-bayang pintu di bawah tanah mereka bisa melihat kafe itu telah terbakar. Akibat dari kejadian itu, Trini mengalami luka bakar yang cukup serius. Setelah mengobati tangan Trini, suara kebakaran sudah gak terdengar lagi. Nacho pun berniat untuk memeriksanya. Tiba-tiba HP milik pria bervirus itu berbunyi. Mereka membaca sebuah pesan yang menyimpulkan kalau sebenarnya pria bervirus itu sudah mendapatkan serum untuk menangkal virus. Namun serum itu tidak bekerja di badannya karena si pria sudah terjangkit virus cukup lama. Apalagi dia baru memakai serum itu sekali aja. Dan di sana mereka juga mengetahui kalau si pria bervirus itu membawa 4 serum yang belum terpakai. Seketika itu mereka langsung mencari serum itu tapi mereka tidak dapat menemukannya. Sementara Israel menemukan serum itu di jaket yang tertinggal di dalam kamar mandi dan langsung menyuntikannya di lengannya. Nacho pun mengetahui hal itu dan menodongkan senjata hingga membuat mereka adu jotos. Ternyata tanpa disadari serum itu terlempar keluar bawah tanah dan Trini yang melihat langsung mengambilnya secara diam-diam. Tapi sialnya si Trini malah menjatuhkan tuh serum ke dalam saluran air. Elena yang memiliki tubuh paling kecil diminta untuk masuk ke dalam saluran air. Akhirnya Elena berhasil masuk ke dalam lubang dan menemukan serum itu dengan mudah. Di bawah Elena berkata, "Aku bakal ngasih serum ini kalau kalian ikut turun ke sini." Seketika itu juga mereka pun membesarkan lubang saluran air sementara Elena menyembunyikan serum sekaligus melihat apa yang terjadi di luar. Satu persatu mereka pun berhasil turun ke air. Namun lagi-lagi Nacho dan Israel berkelahi hingga akhirnya terdengar suara tembakan dari dalam bawah air. Sesaat setelah itu Nacho keluar dari air dan mengisyaratkan kalau Israel sudah COD ke malaikat. Kemudian mereka berempat mencoba untuk mencari jalan keluar. Dalam perjalanan itu Satur terjatuh dan membuat Trini menahan kepala Satur agar dia meninggoy. Dengan tujuan agar dia mendapatkan serum yang tersisa 3 dosis aja. Nacho berniat untuk menembak Trini, namun dia tidak tega melakukannya. Akhirnya Trini meminta pistol itu dan menembak dirinya sendiri. Serum yang tadinya disembunyikan kini sudah dibagi ke masing-masing dari mereka. Tapi tiba-tiba saja Israel keluar dan langsung menghajar Satur hingga meninggoy. Sementara Elena dan Nacho berusaha kabur. Dan saat mereka hampir lolos, tiba-tiba Israel datang dan meraih Nacho. Hingga akhirnya mereka berdua pun COD ke malaikat karena jatuh tertancap besi. Dengan perasaan campur aduk, Elena menyuntikkan serum itu dan berhasil keluar dari selokan. Di akhir film, setelah Elena berhasil keluar, ia melihat dan mendengar berita tentang kebakaran yang terjadi di kafe milik Amparo. Dan filmnya pun tamat. Oke, fiksi. Ini tuh akal-akalan pemerintah buat menyembunyikan atau pengalihan isu dari sebuah virus yang mengancam penduduk, coy. Atau mengancam keadaan ekonomi di negara itu sendiri. Kayaknya sih ya, tapi gue nggak tahu itu di negara mana. Jadi orang yang terjangkit wabah secara misterius langsung dihilangkan oleh pemerintah. Langsung hilang, coy. Hilang, nggak ada kabar. Kalau menurut kalian gimana nih? Share pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan thank you udah nonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa like, comment, share video ini kemanapun dan kapanpun siapapun. Pokoknya emon undur-undur. See you next time dan dadah.